Ada satu permasalahan yang tidak dicermati, akan tapi itu adalah sesuatu yang nyata, ada. Hendaknya kita semua sudah mulai menggugah kesadaran kita akan hal tersebut. Itu masalah psikologi, mental. Selama ini mungkin orang tidak membahas tentang sisi itu. Ulama fikih ada membahas sisi fikih saja, tidak membahas sisi ini. Ternyata sisi ini sangat perlu. Bahkan kalau kita baca para a'immah itu dalam mencetuskan hukum fikih tidak lepas dari memperhatikan sisi psikologi, mental. Ini kurang lebih sering pertanyaan pada waktu yang beberapa hari yang lalu ada pertanyaan yang serupa ini, ada minderan dan sebagainya. Itu sebenarnya karena laki-laki itu kena mental. Bayangkan, dia tidak pernah zalim kepada pasangannya. Dan dia sangat menyayangi anak-anaknya. Cuman karena dia merasa bahwasanya, lihat, merasa ini kan minder dia, seolah enggak memenuhi. Setiap ada anak sakit dipikir dia. Nah ini termasuk ada kalau perempuan yang kami sebut pada bentuk merasa dia itu kayaknya enggak pede dengan suaminya, itu bahaya sekali. Enggak percaya diri sehingga kurang ini kurang itu. Dan orang yang punya mental itu akan cenderung mudah tersinggung. Sehingga kalau perempuan dikatakan, ditanya tok dipikir mencaci suaminya. Padahal tanya sudah mandi, padahal tuh sudah mandi tanya beneran. Ya memang aku bau, lah kan tidak enak jadinya. Terus ngomongnya bagian ini mental itu penting. Cuman kadang orang berpendidikan tinggi, nah, waktu itu sampai kita punya S6 atau S3 pendidikannya, tapi nggak ngerti ilmu ini, dipikir orang gila. Pergi ke psikolog menanyakan permasalahannya, minta bimbingan, bukan harus gila. Kita perlu bangkitkan kesadaran akan makna ini. Mental itu dia kan mulai was-was ini, sehingga sebab itu dipikir aku, sehingga itu sensitif sekali, ditanya dipikir menyalahkan dia. Ini nggak boleh, maka dia mental hendaknya segera dibenahi. Kami sampaikan kepada siapapun, sebab-sebab orang depresi, sebab orang punya permasalahan mental itu macam-macam hari ini, macam-macam. Sehingga sisi ini harus kita perhatikan. Lah kalau orang itu hendaknya segera didatangkan kepada seorang psikolog yang ngerti ilmunya, tentu ahlinya, sekaligus yang dia ngerti tentang solusi sosial islami. Artinya kita harus memadukan antara dua ilmu itu. Sebenarnya ilmu psikologi ilmu yang ada dalam Islam, hanya seperti yang menekuni adalah bukan orang Islam, sehingga sampai buku-buku referensinya pun kalau kita lihat adalah bukan buku-buku Islam, sedikit sekali buku Islam. Padahal kalau Imam Ghazali dengan kitab Ihya-nya adalah juga ilmu psikologi yang luar biasa. Apalagi masalah bersihkan hati dan seterusnya, itu bagaimana orang itu betul-betul urusan psikologi itu penting. Jadi ada mental. Mental itu kalau dibiarkan, sakit mental bisa menjadikan sebabnya sakit fisik, atau sebaliknya sakit fisik kalau dibiarkan menjadi sakit mental juga orang itu. Baik, jadi orang semacam itu hendaknya didekatkan kepada ahlinya. Ustadz pun nggak bisa menyelesaikan masalah. Cuman sekarang tuh aneh-aneh, orang begitu dipikir langsung dibawa kena guna-guna, santet segala macam. Mental guna-guna ini, dikit-dikit guna-guna orang ini. Jangan gampang bawa ini. Ada mental itu penyakit mental itu luar biasa, ngeri, serem juga, sehingga sampai orang menghantarkan dirinya pada bunuh diri. Karena apa? Dia nggak pengen mati, cuman dia nggak ada harapan hidup, sehingga bingung dia yang diambil, sehingga dia melakukan sesuatu tanpa ia sadari sampai melukai tubuhnya dan seterusnya. Itu nggak boleh dibiarkan. Maka kalau dia membiarkan penyakit itu, maka dia menghantarkan dirinya pada kegilaan dan bunuh diri. Dosanya karena membiarkannya. Dan maka orang-orang yang kena penyakit mental semacam itu sama dengan orang sakit yang lainnya, harus diberi kasih sayang dia, disayangi dia, dihimbau, dihantarkan kepada pengobatan yang benar. Ini bukan main-main masalah ini. Dan kita juga menemukan orang bermacam-macam, ternyata permasalahannya bermasalah psikologi, bukan urusan santet segala macam. Memang sihir ada, tapi kok GR amat, siapa yang nyihir kamu tuh? Gitu. Ya, sampai gitu kan kita tuh GR kamu disantet. Memang apa yang diambil darimu kan? Tak guyokan begitu. Ya apa mau wah saya kena diguna-guna. Wah, GR banget guna-guna kamu. Kamu gandrung jatuh cinta aja kok bilang diguna-guna sama orang. Jadi macam-macam. Jadi sebenarnya ada masalah psikologi, baik. Jadi seperti yang bersangkutan
Yang lainnya pun yang punya kasus yang serupa, keminderan itu menjadikan perceraian juga, minder, gak enak. Sehingga dia nggak bisa mesra dengan pasangan. Karena dia merasa, mau ngapain aku salah, nyapu salah, oh ini salah, ngeliatin aku salah, jadi belakangnya jadi gemeteran. Bahaya banget ini, jangan dianggap sepele. Cuman suatu ketika ada yang nyampe, dia seorang sarjana S2 atau S3, di saat ngomong masalah psikologi, enggak, jangan dibawa ke sana anak saya. Aduh, ini kasihan nih. Sekolahnya itu sekolah abal-abal, jangan-jangan dia. Ilmu itu ada. Ilmu itu ada dan harus paham sisi ini. Apalagi seorang fakih, ustadz yang ngerti dunia fikih harus tahu sisi ini, sehingga bisa saja fatwanya bersandar kepada pemahaman ilmu ini. Jadi cerainya ya jatuh, tapi nggak bisa. Cerainya jatuh, dia mencerai kok, dia sadar. Tapi solusinya nggak langsung rujuk, selesaikan dulu dong mentalnya dia. Kalau suruh rujuk kembali, mentalnya masih itu, dia cerai lagi. Seperti itu. Jadi kepada ibu yang bersangkutan, Anda tidak perlu marah dulu, tidak usah dendam pada suami, dihimbau saja suami, bilang nggak apa-apa bang, kita cerai tidak apa-apa, insya Allah kami akan hidup masing-masing, tapi tolong abang pergi ke pakarnya, atau dibiayai bagaimana sampai nanti di saat dia sembuh pasti dia minta kembali lagi. Dan kalau sekarang kembali lagi, mentalnya begitu, nggak bisa. Nanti rujuk sehari, besok cerai lagi, karena permasalahannya mental. Aku dan sebagainya, merasa bersalah dan sebagainya. Merasa bersalah itu benar, orang merasa bersalah. Cuman kalau berlebihan semacam itu namanya minder. Itu masalah psikologi. Orang merasa bersalah bagus dong. Cuman kalau orang merasa bersalah serius, langsung tobat, bukan terus terpuruk. Kalau terpuruk malah menjadi putus asa, seolah-olah Allah tidak mengampuni, kurang ajar kepada Allah. Merasa bersalah tapi nggak meyakini Allah Maha Pengampun, kan kurang ajar namanya kepada Allah. Jadi kami tetap himbau, jawabannya seperti itu. Mau apa ini? Anda pergi, suruh suami Anda pergi psikolog, mantan suami Anda, biarkan Anda sendiri, dia sendiri, dan rawat anak-anak Anda sampai dia sembuh. Bantu dia. Kalau tidak punya duit, kasih duit dan sebagainya sampai sehat. Dan itu bisa sembuh, hai hamba Allah. Penyakit itu bisa sembuh. Itu penyakit seperti ada penyakit fisik, ada penyakit hati, ada penyakit mental, semuanya ada penyembuhannya. Dan semua ada dokternya masing-masing, ahlinya masing-masing, ya seperti itu. Jadi kami gugah kepada siapapun agar ada kesadaran tentang sisi ilmu ini yang kadang sering dilupakan, ilmu psikologi ini, mental, membenahi mental ya. Dan tentunya pada ahlinya, ustadz kita pun juga tidak ngerti kalau dunia itu. Kalau ada orang punya masalah psikologi pada kami, tentu kami akan minta tolong pada yang lainnya untuk menjelaskan tentang ini, karena bukan bagian saya, kan begitu. Kecuali kalau nanti saya sudah sekolah dan sebagainya, benar baru saya sah ngomong yang demikian itu. Seperti itu insya Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Ingat, was-was. Oh mental, dibiarkan kacau was-was. Sudah selesaiin. Was-was itu pelan loh, was-was. Macam-macam was-was. Mulai dari was-was bersuci, was-was najis, was-was macam-macam. Was-was apa saja. Matiin kompor, keluar rumah balik lagi kayak belum dimatiin, pintu bolak balik gitu 10 kali. Was-was. Ini adalah penyakit, bisa disembuhkan asalkan ahlinya yang menyembuhkan. Saya pun bukan bagian saya. Semoga Allah menjaga semuanya, mengampuni semuanya.